Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andin. Kita ketemu di materi yang keempat. Ya, kita akan membahas SDLC. Apa sih SDLC? Jika kalian sudah membaca materi yang ada di modul di e-learning ya, sebelumnya, kalian akan mengetahui jika SDLC adalah Software Development Life Cycle atau bahasa Indonesianya adalah siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Ada 5 fase ya yang terdapat di SDLC. Apa saja itu? Yang pertama ada analisis. Nah, di dalam analisis ini kita membutuhkan user, ya, membutuhkan user sebagai orang yang kita tanyakan, ya, maunya apa sih? Program yang ingin kita buat tuh seperti apa maunya, ya. Yang pertama ada request user. Kenapa kita harus mengetahui apa yang user inginkan? Karena nantinya program yang kita buat itu bukan kita yang menggunakan, tapi user. Lalu yang kedua ada requirement. Selanjutnya ada alur bisnis proses. Alur atau bisnis proses. Nah, di sini user juga yang mengetahui programnya itu harus ada apa aja, lalu alurnya seperti apa, ya. Di dalam analisis ini kita mendapatkan dokumen, ya, hasilnya yang kita catat, ya. Yang pertama itu adalah dokumen analis, lalu dokumen pretest. Nah, ini ada kelanjutannya di materi selanjutnya. Lalu selanjutnya setelah analisis, ya, ada desain. Desain di sini kita mendapatkan UI, gambaran ya, bukan mendapatkan. Gambaran UI dan UX. Apa sih UI dan UX itu? Ya, UI adalah user interface. Ya, user menginginkan kita tampilan programnya itu seperti apa? Ya, apakah nanti ada logo perusahaan di program yang kita buat, atau nanti ada minta warna khusus ya atau button khusus ya. Nah, itu user nanti yang menggambarkannya gitu. Jadi polanya aja ya, atau tidak semuanya. Tidak semua tidak didapatkan dari user ya. Lalu ada user experience. User experience ini adalah jika user menggunakan program yang kita buat, apa sih yang mereka rasakan gitu. Rata-rata kan user menginginkan kemudahan ya. Kemudahan menurut mereka, bukan kemudahan menurut kita. Jadi kalau menurut kita mudah, belum tentu menurut user itu mudah. Lalu selanjutnya setelah dianalisis, lalu didesain, mencari desainnya, lanjut ke code ya atau pengkodean. Jadi tadi kan kita sudah mengetahui apa saja yang user inginkan, lalu tampilannya seperti apa yang user mau, kita membuat programnya ya. Biasanya ya programmer-programmer yang membuat coding nih di sini. Lalu selanjutnya setelah code atau pengkodingannya selesai, kita lanjut ke tes atau pengujian ya. Pengujian di sini tadi sebelumnya dianalisis itu kita mendapatkan dokumen pretest ya. Dokumen pretest di sini
sudah membayangkan apa saja yang nantinya akan dites jika programnya jadi, ya. Lalu biasanya tes di sini yang termasuknya ada tes fungsi, apakah button-buttonnya sudah berjalan, apakah fungsinya, ya kalau misalkan untuk accounting, 2 ditambah 2 apakah 4 atau 5, ya yang contoh simpelnya seperti itu. Lalu tes tampilan, selanjutnya alurnya. Ya, alurnya sesuai nggak apa yang mereka mau. Lalu setelah dites, itu terakhir ada maintain. Kenapa sih harus di-maintain program yang kita buat? Karena program yang kita buat ini tidak selamanya relate ya akan kegiatan dari user. Bisa jadi akan bertambah kasus yang ada di setelah menggunakan program yang kita buat ya. Jadi misalkan tadinya dia hanya ada salah transfer ke orang misalkan ya. Kalau misalkan finance ya biasanya program ini menangani salah transfer ke orang ya ke lain orang gitu ya maksudnya. Nah, ternyata ada case bertambah lagi. Ternyata salah nominal contohnya, ya. Nah, itu kan ada case-nya bertambah. Jadinya kita harus menganalisa lagi apa yang diinginkan oleh user, ya, lalu desain dan selanjutnya terus memutar, ya. Jadi SDLC ini alurnya itu kan tadi disebutkan cycle ya. Jadi memutar. Jadi setelah analisis, lalu ke desain, desain ke code, code itu ke tes, tes lalu ke maintain, lalu dilanjut lagi bisa jadi ke analisis lagi. Ya. Kenapa seperti ini? Karena supaya setiap project yang dibuat oleh tim IT lah ya, saya sebutnya oleh tim IT, itu tidak terus berulang gitu. Jadi ketika kita menerima satu project itu ada tiga case yang harus kita selesaikan. Kita menyelesaikan sampai tahap akhir itu hanya 3 case, nggak bertambah. Jadi misal kadang ada user, ya terkadang itu ada user yang setelah kita sudah analisis, sudah desain, sudah pengkodean, ternyata ada case baru lagi, ya yang dia baru tahu gitu. Nah, ini kalau menggunakan SDLC, ini tidak bisa kita menerima lagi case berikutnya. Ya, case berikutnya itu adalah project berikutnya. Jadi bukan dalam project yang sama. Ya. Jadi seperti itu pembahasan materi SDLC. Ada yang dipertanyakan, silahkan diskusikan di e-learning ya, kita diskusikan bersama. Saya tutup penjelasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.